Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan Yesus. Biarlah saat ini kita akan bersama saya dan saudara mengajak untuk menyimak melanjutkan dari Mazmur 119 hari Sabtu hari ini. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur Kau berikan hari yang baru. Kami boleh mengawali hari-hari kami juga bersama-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan firman-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga Engkau berkuasa atas kehidupan anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa Tuhan, dan pemerintahan juga yang ada, agar Engkau tetap membantu mereka di dalam menangani kasus corona. Biarlah Engkau juga yang boleh melindungi para pekerja kesehatan yang bekerja di rumah sakit, klinik, dan di tempat-tempat pengobatan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, biarlah Engkau terus menyempurnakan kehidupan anak-anak-Mu di dalam Roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mazmur 119, saudara, saya akan mengajak untuk melanjutkan membaca bersama bagi yang menyimak Alkitab dari ayat 65 sampai dengan 72 dari Mazmur 119 ya. Mazmur 119. Saya akan mulai dari ayat 65. Demikian bunyi firman Tuhan melalui pemazmur. Di ayat 65 ini pemazmur berkata, "Kebajikan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu, ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu." Kembali saudara, saya mengajak saudara berinteraksi langsung melalui firman Tuhan, dan bahkan saudara langsung berfellowship, berkomunikasi dengan Tuhan. Jikalau saudara juga mau mengungkapkan apa yang pemazmur katakan melalui Alkitab, melalui perkataan saudara langsung kepada Tuhan. Ini bukan dalam bentuk khotbah, tetapi kalau saudara juga boleh memahami perkataan pemazmur ya, kata demi kata melalui ayat demi ayat, saya yakin saudara akan diperbaharui, saudara akan dirubah. Bahkan kalau saudara perlu bertobat, yakinlah mengikuti apa yang pemazmur katakan, saudara akan hidup bertobat sebagai orang Kristen ya. Di ayat 65 pemazmur berkata kepada Tuhan, "Kebajikan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu, ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu." Kembali saudara, kalau saudara sebagai orang Kristen, orang percaya berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kebajikan-Mu telah Kau lakukan kepada hamba-Mu ini, sesuai dengan firman-Mu." Setelah saudara berkata kepada Tuhan, apa yang terjadi di dalam pikiran, hati, benak saudara? Tidakkah saudara merasa jikalau Tuhan itu begitu baik bagi saudara? Karena Tuhan itu telah berdeal dengan segala permasalahan hidup saudara, termasuk dosa-dosa saudara, dan saudara telah diperbaharui oleh Tuhan. Saudara telah diberikan satu kehidupan yang fresh lagi oleh Tuhan. Apa respon saudara kepada Tuhan? Tidakkah saudara akan mengucap syukur saudara telah dianugerahi kebaikan Tuhan? Oleh karena itu saudara sebagai orang Kristen, itulah sebetulnya saya dan saudara, orang-orang yang sudah menerima kebajikan Tuhan ya. Tuhan telah melakukan kebajikannya kepada saya dan saudara sebagai orang Kristen sesuai dengan firman-Nya. Kalau saya dan saudara mau bertobat, kita akan diampuni. Kalau saya dan saudara mau berjalan benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan tolong ya. Tuhan akan tolong. Biarlah ini juga boleh menjadi satu kerinduan bagi saya dan saudara sebagai orang Kristen. Biarlah kebajikan-kebajikan Tuhan itu membuat hidup yang bertobat. "Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu." Saudara, jikalau di pagi hari saudara bangun kembali, selain mengucap syukur, berterima kasih
atas hari yang Tuhan berikan. Juga meminta agar Tuhan mengajarkan kepada saya dan kepada saudara kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Karena kita tahu sebagai orang Kristen yang sudah diperkenalkan dengan firman Tuhan, seperti pemazmur juga berkata, sebab aku percaya kepada perintah-perintah Tuhan, karena perintah-perintah Tuhan itu baik, ya. Sehingga di dalam perintah Tuhan kita akan diberikan kebijaksanaan yang baik dan pengajaran yang baik. Jadi artinya saudara, jikalau saya dan saudara sebagai orang-orang Kristen juga sebenarnya sudah diajar, diberi kebijaksanaan, pengetahuan yang baik daripada Tuhan, biarlah itu juga boleh menjadi cerminan bagaimana saya dan saudara hidup, ya. Hidup di dalam kebijaksanaan dan di dalam pengetahuan-pengetahuan yang baik, ya. Jangan justru sebagai orang Kristen menunjukkan postingan-postingan di dalam media sosial itu hal-hal yang nantinya memalukan, ya, mencela nama Tuhan, menjadi batu sandungan. Hati-hati saudara, ya. Biarlah saya dan saudara berhati-hati. Pemazmur mengingatkan saya, mengajar saudara. Sebetulnya Tuhan itu sudah mengajarkan kepada saya kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, agar hidup saya dan hidup saudara juga memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, yang terpancar di dalam hidup saya sehari-hari. Yang keluar dari mulut ini juga perkataan yang baik, ya. Jangan mengikuti cara-cara dunia, meskipun saudara mungkin tidak hidup di Indonesia. Perkataan yang tidak baik sebagai orang Kristen tetap tidak baik di hadapan Tuhan, ya. Jadi jaga mulut kita juga, jaga postingan kita di media sosial sebagai orang-orang Kristen yang sudah diperkenalkan dan mengenal kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik daripada Tuhan. Aplikasikanlah itu di dalam kehidupan saya dan saudara. Ayat 67, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-janjimu. Pemazmur berkata kepada Tuhan, yang juga mengingatkan saya, yang mengingatkan saudara. Pemazmur dahulunya tertindas akan dosa-dosanya, ya. Karena perbuatan dosanya, pemazmur tertindas, menyimpang dari kehidupan yang Tuhan sudah tunjukkan, dari peringatan-peringatan yang Tuhan juga sudah berikan. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-janjimu. Pemazmur sudah diberikan kebajikan Tuhan, pemazmur sudah direstorasi lagi kehidupannya, dijadikan baru, dan pemazmur sekarang berpegang pada janji-janji Tuhan. Ada kalanya saudara sebagai orang Kristen juga terpeleset, terjatuh, ya. Kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita melenceng dari peringatan-peringatan Tuhan. Mungkin salah satunya adalah saudara yang menyimak saat ini. Jikalau saya ataupun saudara yang menyimak saat ini melenceng kehidupannya, ya, jangan sampai menunggu kita tertindas berat baru bertobat. Saat ini saudara, panggilan untuk bertobat itu datang dari Tuhan, melihat daripada pelajaran yang diberikan oleh pemazmur ini, agar saudara jangan akhirnya harus menunggu sampai hancur dulu mau bertobat kepada Tuhan. Jangan saudara, itu akan sangat menderita. Tetapi seperti pemazmur katakan, pemazmur dulunya tertindas. Karena apa saudara? Dikatakan karena pemazmur menyimpang dari jalan Tuhan. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-janjimu. Jangan tunggu lama-lama. Jikalau saudara yang menyimak saat ini perlu bertobat, bertobatlah, jangan tunggu lama-lama. Dan di ayat 68 saya lanjutkan, engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu. Ya. Tidakkah kita di gereja menyanyikan bahwa Tuhan itu baik, ya? Tuhan itu sungguh baik bagi saya dan saudara. Kembali saudara, jikalau saya dan saudara mengaminkan Tuhan itu baik, hiduplah di dalam kebaikan Tuhan. Setiap tingkah laku, setiap gerak-gerik, setiap tutur kata kita, biarlah ini juga boleh mencerminkan
jikalau Tuhan itu begitu baik bagi hidup saya dan hidup saudara. Seolah-olah kalau saudara baca, saudara bisa tidak mendapatkan apa-apa dari pembacaan ini jikalau saudara tidak merenungkan kebaikan Tuhan, ya. Tetapi jikalau saudara membaca, ambil contoh di ayat 68 ini, dan saudara juga mengungkapkannya hal yang sama kepada Tuhan dengan menyimak ayat 68 ini dengan berkata, "Engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku Tuhan." Saudara luar biasa akan diberkati oleh firman Tuhan dan akan dirubah oleh firman Tuhan. Yang seolah-olah kalau saudara hanya mengharapkan khotbah yang berapi-api, ya, kesaksian yang nangis-nangis, dibandingkan dengan saudara sendiri membaca Alkitab demikian, ini sebetulnya ini lebih efektif. Karena saudara langsung berinteraksi dan berkata kepada Tuhan. Jadi lakukanlah saudara, lakukanlah pembacaan firman Tuhan yang demikian ini sebetulnya jikalau saudara hayati, saudara aminkan melalui mulut saudara yang saudara ucapkan kepada Tuhan akan merubah hidup saudara. Jikalau saudara menyadari jikalau Tuhan itu baik sekali bagi saudara, hidup saudara akan berubah. Saudara tidak akan menjadi orang yang self-center lagi, tetapi berdasarkan kebaikan Tuhan. Ayat 69, orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta. Tetapi aku dengan segenap hati, aku akan memegang titah-titahmu. Orang yang kurang ajar itu menodai pemazmur dengan dusta. Kalau saudara dinodai oleh orang yang kurang ajar dengan dusta, responnya bagaimana saudara? Responnya bagaimana? Saudara bisa emosi, saya bisa emosi. Dan saya dan saudara di dalam emosi kita itu bisa berbuat dosa, ya. Gampang sekali. Kalau saya dan saudara dinodai oleh orang-orang yang kurang ajar dengan dusta, ya, mulut kita pasti sudah menghajar kiri dan kanan. Itu kebiasaannya bisa begitu kalau kita tidak hati-hati. Tetapi kalau saya dan saudara mau belajar melalui pemazmur ini untuk tidak menjadi munafik, ya, benar-benar saya dan saudara mau mengaminkan firman Tuhan. Orang yang kurang ajar menodai saya dan saudara, tetapi saya dan saudara dengan segenap hati akan memegang titah-titah Tuhan, ya. Akan memegang titah-titah Tuhan. Saya dan saudara akan diselamatkan dari emosi yang akan menjerumuskan saya dan saudara untuk berbuat dosa. Jadi kembali, belajarlah dari kehidupan pemazmur ini, aminkanlah satu demi satu apa yang diungkapkan oleh pemazmur. Saya yakin saudara akan disegarkan oleh Tuhan, bahkan saudara juga akan dirubah oleh Tuhan. Hati mereka tebal seperti lemak. Di ayat 70, tetapi aku, Tauratmu ialah kesukaanku. Saudara, hati orang bebal itu dikatakan tebal seperti lemak. Tetapi kesukaan si pemazmur adalah Taurat Tuhan, ya. Jangan jadi orang Kristen yang akhirnya juga meninggalkan firman Tuhan dan bebal, kurang ajar, hatinya dikatakan tebal seperti lemak. Justru, ya, menjadi celah dan memusuhi orang Kristen. Sehingga kembali saudara, hati-hatilah. Biarlah Taurat Tuhan itu senantiasa menjadi kesukaan saya dan menjadi kesukaan saudara, sehingga ketika saya dan saudara juga dinodai oleh orang-orang yang kurang ajar dengan dusta, kita tahu bagaimana kita boleh bertindak. Di awal tadi pemazmur sudah belajar, pemazmur diberikan kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, ya. Hati-hati dengan emosi yang akan menjerumuskan saya dan saudara kepada dosa. Ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Siapa sebenarnya saudara manusia yang mau hidup tertindas? Siapa? Tidak. Tetapi manusia secara tidak sadar, secara sadar, ada yang akhirnya menindas diri sendiri dengan perbuatannya yang di dalam dosa. Dengan perbuatan di dalam dosa, sebetulnya manusia tertindas oleh dosa. Terlebih kalau saya dan saudara yang berlaku itu adalah orang Kristen. Dosa menindas saya, dosa akan menindas saudara. Jikalau saya dan saudara
hidup menyimpang dari peringatan-peringatan Tuhan, hidup di luar daripada jalan-jalan yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Sehingga belajarlah kembali daripada pemazmur ini, ya. Jangan hidup di dalam dosa, karena dosa itu akan menindas. Dosa itu akan membuat hidup saya dan saudara sebetulnya sesak, ya, berat. Ya. Bahkan kalau kita tetap bertahan di dalam ego kita sudah tahu kita tertindas karena dosa saya dan dosa saudara sendiri, kita masih pongah, kita tidak mau bertobat. Itu begitu menyesakkan, saudara. Sehingga kembali, jikalau tadi dikatakan, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-janjimu, sebelumnya pemazmur itu telah menyimpang jalannya. Jikalau saya dan saudara yang menyimak saat ini ada yang tertindas karena dosa-dosa kita sendiri, kembalilah kepada Tuhan. Tuhan akan melepaskan, ya, beban dosa yang menindas. Tuhan akan memberikan kebajikan-kebajikannya kembali kepada saudara untuk dijadikan baru. Di ayat 71 dikatakan demikian, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Sehingga kembali, saudara, saya kembali akan diperbaharui, saudara kembali akan diperbaharui, dan kita akan melalui firman Tuhan diajar kembali ketetapan-ketetapan Tuhan. Tuhan itu penuh dengan kasih sayang kepada saya dan saudara. Tuhan itu siap mengampuni kembali atas dosa-dosa kita. Sehingga kembali, saudara, jangan bermain-main dengan Tuhan, tetapi kalau memang saya dan saudara menyadari kita hidup telah berdosa kepada Tuhan, kembalilah kepada Tuhan, agar Tuhan juga memperbaharui saya dan saudara. Di bagian terakhir saat ini ayat 72 dikatakan, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Ya. 72, pemazmur berkata kepada Tuhan, Tuhan, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Katakan saudara kepada Tuhan seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Dalam hati saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Apa yang saudara mengerti? Apa yang saudara mengerti? Hati-hati di dalam saya dan saudara mengutamakan untuk memburu ribuan keping emas dan perak. Hati-hati, jangan menyimpang jalan Tuhan dengan usaha, dengan upaya yang kita lakukan untuk mendapatkan harta, benda, materi duniawi, saudara. Lakukanlah pekerjaan saya, lakukanlah pekerjaan saudara dengan jalan yang jujur, dengan jalan yang benar, yakinlah saudara akan dipelihara oleh Tuhan. Mungkin di masa-masa demikian juga saudara akan berargumen, enak aja kamu mau ngomong ya, lihat ini, aku tuh hidupnya susah sekali, kalau aku tidak nipu kiri kanannya, aku tidak bisa hidup. Sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara sendiri harus mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Saudara sendiri harus mengalami bagaimana kebaikan Tuhan itu akan menuntun saya dan saudara dari hari demi hari. Sehingga di tahun-tahun kemudian nanti saudara akan benar-benar ya mengerti bahwa Tuhan itu begitu baik bagi saudara. Dan saudara tidak akan lagi melakukan, saudara tidak akan lagi menyimpang daripada kebenaran. Ya, saudara akan hidup jujur dan diberkati seperti yang telah dialami oleh pemazmur ini. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati saudara, dan kembali saudara juga boleh dijadikan berkat bagi kemuliaan Tuhan. Amin.